Tes, selamat pagi, kedengaran suara saya? Pagi, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, kebetulan Gaharu ini berbarengan dengan acara kalian di Hima ya, First Gathering-nya 2021. Oke, saya tidak memperpanjang perkuliahan lama-lama ya. Hanya berapa orang ini? 4, 8, 9. Ya, 10 orang. Tidak ada masalah. Apa namanya? Perkuliahan Gaharu ini akan ada kunjungan. Kemarin saya mau buat webinar tentang Gaharu, saya masih mencari narasumbernya. Yang ada itu budidaya tanaman Gaharu. Saya maunya sih kalau ada itu webinar itu tentang pengolahan gaharunya. Saya masih mencari. Kalau seandainya sudah ketemu kelas saya, kemudian webinar ini untuk webinar tingkat prodi, sehingga nantinya untuk melengkapi SG kalian, untuk supaya bisa tercapai 10 SG bersertifikat. Ya, mudah-mudahan nanti saya dapat narasumber yang bagus. Jadi bisa melengkapi, itu pertama yang akan saya lakukan. Yang kedua adalah yang kedua yang saya lakukan adalah kunjungan. Saya ada rencana akan melakukan kunjungan ke industri gaharunya di Metro. Untuk tanaman gaharunya kalian bisa lihat nanti di Sidomulyo, bukan Jawa Timur ya, tapi di sini di Kalianda. Lokasinya cukup lumayan disebut ya, agak menanjak. Kemudian cuma bis kecil, mobil kecil, kendaraan kecil. Kalau seandainya bis itu tidak bisa dilewati. Itu kalau tidak mungkin kita bisa rental mobil aja, mungkin bagi yang punya mobil boleh bergabung. Bagi yang ini kalau tidak nanti kita urungan untuk bayar bis, sewa bis ke Metro dan ke Kalianda. Itu. Jadi di sana kalian akan melihat langsung bagaimana proses pengolahan gaharu ini. Gaharu ini juga merupakan beberapa proposal yang saya masukin ya. Mudah-mudahan didanai sehingga untuk kesananya kalian tidak perlu bayar mungkin kalau seandainya proposalnya didanai. Ya, kalau untuk webinar itu tadi saya sampaikan untuk melengkapi SG kalian, penambah materi kalian langsung dari praktisinya, atau mungkin kalau tidak saya coba cari dari akademisi yang lain. Itu. Baik. Kemudian di sini saya akan coba share ininya. Jadi bagi yang mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sudah mengisi form yang dikirim sama Mbak Lisa Tendik untuk form yang harus diisi untuk mata kuliah yang hibrid. Apakah sudah diisi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Oke. Apakah kelihatan slide saya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Di sini kuliahnya adalah hulurisasi dan hilirisasi gaharu. Diampuh oleh saya dan Bu Reni Yuniarti. Ya. Ini saya bagi UTS-nya 30, UAS-nya 40%, kuis dan tugas 30%.
nilai A. Untuk lulus besar dari 80, AB 74, 65, 60, dan 50. Karena ini mata kuliah pilihan, saya harap ini bisa setidak-tidaknya membantu nilai IP kalian, ya. Asalkan kalian ikuti semua aturan perkuliahan dengan saya. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kemungkinan UAS-nya tugas besar. Nah, saya suruh ke kalian. Karena sedikit, mungkin kita akan buat satu orang saja per satu orang tugas, satu orang yang ngerjakan. Ya, hanya sekitar 15 orang kalau tidak salah. Itu tugas besarnya dikumpulkan, ya. UTS pasti ada. Sebelum UTS saya masuk, setelah UTS Bu Reni yang akan masuk. Ada pertanyaan sampai di sini? Perkuliahan sama saya seperti biasa. Tolong hargai waktu, tidak ada kata terlambat. Kamera harus on, supaya apa? Supaya saya bisa melihat mana mahasiswa saya yang ini. Kemudian, lanjut saya bercerita tentang kehadiran tadi sudah saya sampaikan seperti biasa. Ya. Sebentar. Saya kira ada yang ini. Oke. 3 kali tidak hadir. Mohon maaf. Walaupun ini mata kuliah pilihan, jangan dianggap remeh. Ya. Kalau yang sakit, tolong dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter. Itu. Saya berharap tidak Sabtu mata kuliah ini. Harapan saya seperti itu. Tapi saya tidak tahu. Ya, mungkin untuk kali ini, Sabtu ini, kemudian saya minta satu orang ketua kelas. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Ada yang bersedia menjadi ketua kelas? Tidak ada yang bersedia. Ada yang bersedia? Oke. Kalau tidak ada, saya tunjuk orangnya. Ya. Saya minta Andre Kurniawan. Iya, Pak. Siap? Iya, Pak, siap, Pak. Oke. Tugasnya tidak sulit kok. Nantinya berkoordinasi dengan saya tentang jadwal. Saya minta tolong, ada alternatif nggak di 2019? Ada alternatif waktu? Misalkan di hari Rabu? Apakah ada kuliah di hari Rabu pagi? Saya ada Pak, Rabu pagi jam 8 Pak. Oke, yang lain? Kalau tidak Rabu sore? Rabu sore jam 4. Rabu sore ada MKP, Pak. Apa? Mata kuliah apa, Mbak? Paint and coating. Paint and coating, Pak. Oh, Rabu jam 4 ya? Iya, Pak. Oke. Kalau sebentar, saya cek dulu jadwal saya ini. Hari apa lagi ya? Kosong kalian ini. Ada alternatif jadwal yang lain kira-kira? Yang paling usulkan? Senin jam 4 gimana? Ada kuliah nggak kalian? Izin jawab, Pak. Untuk Senin ada teknik reaktor. Selasa pagi.
Selasa pagi ada peralatan proses, Pak. Oke. Kamis saya full. Jumat jam 4 sore. Jumat ada banyak pada biotek, ada sistem utilitas, sama ada pengembangan energi, Pak. Johan, kamu terlalu banyak mata kuliah. Itu mata kuliah pilihan semua. Enggak, itu wajib 2 Pak, utilitas sama pengembangan elektronik. Tapi kalau biotek saya nggak ngambil itu, tapi teman-teman kayak Henry ngambil gitu, Pak. Oh gitu. Oke. Alhasil kita kembali ke hari Sabtu juga ini ya. Baik. Hari Sabtu ya sementara. Kalau tidak nanti ini masih jadwal sementara. Kalau nggak boleh kita ini kan. Minggu depan kalau misalkan kalian mau Sabtu, kita langsung 2 kali pertemuan bagaimana? Jam 9 sampai jam 11. 2 kali pertemuan langsung sekaligus. Apakah ada yang keberatan minggu depan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Jadi kalau begitu ini sudah masuk. Jadi minggu depan tuh minggu kedua dan minggu ketiga. Ya. Tentang gaharunya. Semakin cepat selesai semakin bagus supaya kalian bisa fokus ke yang lain. Ya. Itu untuk hari ini cukup satu aja dulu supaya apa? Kalian karena ada acara. Referensinya rata-rata bukunya saya tidak jumpa buku asli. Sedangkan nanti ada yang ketemu silakan. Tapi ini tentang buku ajar. Tapi tentang hasil hutan bukan kayu. Ya, tidak hanya gaharu aja di sini, macam-macam di sini dihasilkan. Gaharunya hanya segelintir saja, hanya sekitar 10 atau 15 halaman. Ini bukunya. Referensinya banyak sih kalau menurut saya, tapi tidak tertulis secara ini. Apa namanya? Tertulis secara ada buku formalnya gitu maksud saya. Tapi literatur boleh dari jurnal ya. Nantinya kalian ambil, kemudian juga dari ini juga ada tesis atau disertasi atau skripsi dari mahasiswa-mahasiswa lain. Baik. Di sini kita akan materinya pengertian jenis-jenis gaharu, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman gaharu. Kemudian ada proses inokulasi, bagaimana cara proses panen gaharunya, penyulingan minyak asiri, kemudian hasil produk pengolahan gaharu. Selanjutnya tentang turunan produk gaharu, standar kualitas gaharu, dan peluang dan pemasaran gaharu. Ini materi yang akan kita lakukan. Ya, kalau seandainya nanti ada kunjungan ke Metro nanti itu akan mengurangi jadwal, jadi kalian akan saya minta membuat kalau bisa ada video dan ada resume nantinya. Jadi silahkan diambil videonya kalian ini, kemudian kalian upload boleh nanti di YouTube atau kirim ke saya nantinya. Selanjutnya nanti ada yang menulis bagaimana beritanya. Ya, itu proses pembelajaran kita di dalam gaharu ini. Itu bisa kita buat 2 kali pertemuan sekaligus, ya. Jadi mempersingkat waktu. Jadi kalian bisa mengambil mata kuliah lain nantinya. Apalagi yang 2018 itu yang sudah mulai merancang pabriknya. Tugas perancangan pabrik kimia 1-nya. Ini materi perkuliahan. Nanti saya share nanti ke kalian PPT-nya. Saya upload nanti di e-learning juga. Ya, ini. Apa yang melatar belakangi kenapa mata kuliah ini saya buat? Ya, kelihatan PPT saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kita punya gaharu di sini. Ya, tanaman gaharu. Di sini kita punya kerjasama dengan UMKM Komet Gaharu yang tadi saya sebutkan, yang di Metro tadi. Ya, ini kursor saya jalan? Jalan, Pak. Oke. Jalan, Pak. Jadi gaharu ini bentuk Komet Gaharu ini bentuk kepedulian mereka terhadap
gaharu ini yang merupakan bagian dari suatu industri, ya, bagian dari suatu industri ikut berpartisipasi dalam pelestarian gaharu ini. Sedangkan ITERA dari akademisi, ya, dari akademisi sudah pasti ini ikut turut menyukseskan, melestarikan, dan membudidayakan gaharu ini. Bagaimana keterkaitan ini semua antara Komet Gaharu dengan ITERA? Ya, ITERA, kita punya kebun raya, berapa luasnya? Ada yang tahu berapa luas kebun raya ITERA? Ada yang tahu nggak? Halo, 285 hektar, Pak. itu luas ITERA, Mas. Itu luas ITERA. 75 hektar, Pak. 75 hektar, sekitar 50 hektar sekarang. Ya, itu. Jadi kita punya kebun raya di mana saat ini sudah ditanam sebanyak 1.000 pohon gaharu yang merupakan sumbangan dari Komet Gaharu. Ya, sudah ditanam. Oke, nanti saya akan ajak kalian. Mungkin setelah minggu kedua nanti, minggu ketiganya, kalian saya ajak nanti berkunjung ke Gaharu, ke kebun raya, melihat mana saja pohon gaharu yang ada di kebun raya ITERA. Kemudian di ITERA itu juga ada pusat Gaharu Center. Nantinya kita harapkan, ya, itu tergantung nanti kepada orang-orang yang akan terlibat di dalam ini. Kalau seandainya sukses, pasti Gaharu Center akan dibentuk nantinya di ITERA. Dan ada juga pasti ada di sini prodi-prodi lain. Salah satunya adalah prodi teknik kimia. Bentuk ini, prodi teknik kimia ini, ya, kita dapat bantuan support dari ITB, yaitu dari Pak Ahmad Zainal Abidin, Pak Aza sebagai koordinator prodi teknik kimia, dan support dalam hal ini kebun raya. Kemudian pastinya Gaharu Center ini dan sebagai koordinator prodi teknik kimia. Sedangkan orang prodi teknik kimianya, saya dan Bu Reni, ini mengimplementasikannya dalam bentuk mata kuliah. Ya, bagaimana koneksinya nanti? Ini, nanti kita undang orang Komet Gaharu atau mungkin dari Pemda untuk mengisi mata kuliah ini sebagai narasumber. Tujuannya apa nanti? Menyukseskan yang namanya MBKM. Apa MBKM? Panjangannya apa? MBKM? Ayo. Program Merdeka Belajar, Pak. Program Merdeka Belajar. Nggak ada P, Mbak, di sini, Mbak. Kepanjangan MBKM. Sering dengar, harus tahu arti kepanjangannya apa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nanti kalian saya ajak nanti ke industri Komet Gaharu ini untuk melihat gaharunya secara nyata. Ya, secara nyata seperti apa? Anda juga boleh lihat parfum gaharu, Anda boleh lihat madu gaharu, Anda boleh lihat yang namanya teh gaharu. Dari situ Anda akan belajar banyak nanti bagaimana proses-prosesnya. Ya, itu. Ini kenapa yang melatar belakangi saya harus buat mata kuliah ini. Ini landasannya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanyakan?
Tidak ada. Serius nih, tidak ada nih. Sebentar ya, saya coba supaya saya bisa lihat orangnya ini. JYP UMDN kemudian MWM. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Latar belakang mata kuliah ini. Kalau tidak ada, baik, saya mau tanya ini. Ya, saya harap tidak saya saja yang berbicara pagi ini, saya juga harap ada mahasiswa yang ikut meramaikan perkuliahan saya dengan cara aktif bertanya, menjawab, atau berdiskusi. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa? Silakan. Saya Hovifah, Pak. Izin bertanya. Untuk tanaman Oke. gaharu itu nanti dimanfaatkan apanya ya, Pak? Saya belum tahu, Pak. Oke. Mbak Masih pernah dengar ngawang, Pak. gaharu, Mbak? Mbak pernah dengar gaharu? Iya, pohon ya, Pak? Iya, Ya, pohon, jarang sih, benar. Pak. Ya, benar. Itu pohon, Mbak. Ya. Pohon dia. Kofifa. Ya. Gaharu itu pohon. Ya. Tapi prosesnya ada, pohonnya ada, nanti saya akan jelaskan bagaimana. Jadi pohon itu seperti dilukai dia. Ya. Jadi semangatnya muncul. Jadi gaharunya itu keluar kalau seandainya dia dilukai. Tapi dilukainya itu harus ada bahan tambahan yang untuk memfermentasikan lukanya itu menjadi gaharunya. Itu. Jadi ada manfaatnya. Ya. Dilukai, ditambah dia terinfeksi dengan adanya mikroorganisme atau bahan yang disuntikan ke dalam pohon gaharu. Kemudian dia lukanya itu prosesnya menjadi gaharu nantinya. Pohonnya nanti juga ada, ya, ada pohonnya ada, kemudian daunnya ada juga rata-rata pohonnya yang kita ambil. Minyaknya sangat-sangat kecil sekali, 0,5 sampai dengan 1% dari pohon itu. Ya. Kofifa sudah mulai bertanya ini. Pak izin bertanya. Oke, Mbak Rindi, silakan. Pak, yang gaharu itu yang di dekat kebun raya yang cuman batang-batang ditanam itu bukan sih, Pak? Bukan, Mbak. Dia tanamannya ini, Mbak. Oh, yang batang-batang. Saya nggak tahu kalau batang-batang ya, Mbak ya. Bisa, tapi saya rasa tidak batangnya. Dia memang ada daunnya di sini ditanam. Jadi dia seperti daun cengkeh, tanaman cengkeh, atau seperti apa sih ya pohonnya? Agak rimbun, tapi nggak terlalu rimbun dia. Kayak pohon karet juga bisa dia bentuk batangnya. Makanya nanti kita bisa lihat langsung seperti apa sih bentuk gaharu itu. Ya. Saya tanya dulu nih, siapa nih yang sudah pernah mendengar nama kata gaharu? Saya, Pak. Siapa? David. Ya, Pak, waktu di mata kuliah Bapak di ini, Pak, Aksiri, Pak.
Minyak atsiri. Iya. Oke, kamu sudah pernah lihat langsung nggak belum? Dari slide Bapak yang kemarin Bapak tampilkan di ini Pak, di waktu MKP ini Pak, atsiri Ya, Pak. minyak atsiri. Tapi Betul. saya belum tahu Pak, itu hidupnya bisa di dataran tinggi atau dataran rendah Pak ya? Biasanya dia di bawah 1000 mPDL. Ya, kalau tidak salah. Meter DPL di atas permukaan laut, salah saya. MDPL 1000 Berarti meter di atas permukaan laut. Berarti ini Pak ya. Untuk gaharu ini sendiri berarti hidupnya lebih bagus di dataran tinggi Pak ya? Dataran rendah. Dataran rendah Pak? Iya. Ya. Itu yang yang diambil Pak, batangnya aja ikut batangnya. akarnya aja Pak. Iya, batangnya. Batangnya itu jadi resin, nanti resinnya itu yang membuat bau harumnya keluar. Ada lagi? Siapa tadi? Pak, saya izin bertanya Pak, Dira Pak. Pak Mega. Ya, silakan Pak. Halo, Pak Mega. Iya Pak, izin bertanya. Jadi perbedaannya gaharu sama karet itu apa ya Pak? Beda Mbak. Kalau karet itu dilukai keluar getahnya. Ya hampir sama sih. Tapi dia otomatis, dia proses alami dia getahnya. Kayak darah gitu. Jadi seperti manusia. Ya. Jadi disayat. Ya, dilukai. Darahnya akan meluncur keluar. Kalau gaharu ini tidak. Dia dilukai, disuntik dia. Disuntik, nantinya dia terinfeksi, infeksinya itu nanti yang menjadi gaharu. Gitu. Mega. Ada lagi Mbak? Mbak Dira? Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Kan tadi katanya di kebun Itara tuh ada 1000 ya nanam gaharunya. Itu tipenya macam-macam atau cuma semacam aja Pak? Saya belum. Harusnya Bu Reni yang jawab, tapi Bu Reni ngisi acara di first meetingnya, jadi beliaunya harusnya tahu masalah ini. Kalau tidak nanti tugas kalian nanti yang kita berkunjung ke sana, tanya gaharunya. Mungkin minggu ketiga kita akan berkunjung. Kalian sudah di Lampung semua kan? Ada yang masih di luar Lampung? Maksud saya di luar Bandar Lampung? Sudah di Lampung Pak. Oke, berarti kalau begitu minggu ketiga kita sudah bisa kunjungan melihat pohon gaharunya di Itera. Ya, itu. Ada lagi yang bertanya? Mas Fajri, silakan Mas Fajri. Waduh. Oh, Pak izin bertanya. Tadi kan Oke. Bapak bilang salah satu olahan dari gaharu itu kan sebagai minyak wangi gaharu, terus ada madu gaharu. Nah, pertanyaan saya, yang madu gaharu itu dia dihasilkan dari batangnya, dari buah, dari daun, atau dari lebah yang hidup di pohon gaharunya, Pak? Awalnya saya bertanya seperti Mas Fajri sama orang yang di metronya. Asumsi saya itu lebah itu hidup di pohon gaharunya. Jadi madu dan gaharu gitu kan ya. Ternyata tidak. Kita ambil distilasi, gaharu itu, kita peroleh minyaknya. Minyaknya itu yang dimasukkan ke dalam madu. Dan khasiatnya sangat-sangat melimpah dalam hal ini. Ya, madunya buat stamina, kesehatan, gaharunya juga buat aroma tubuh. Maaf yang aroma badannya, BB-nya kurang enak, minum gaharu. Tapi jangan satu botol ya, satu botolnya 200 juta bisa itu. Biasanya air destilasinya diminum. Buat muka, cuci muka, itu bisa awet muda. Air destilasinya, bukan minyak destilasinya. Banyak manfaatnya. Mengencangkan kulit, awet muda, habis itu berseri ya wajah orangnya. Itu Cina yang sangat banyak dipakai. Jadi semua
Itu kecuali akarnya aja mungkin ya. Akar gaharunya aja belum kelihatan di sini manfaatnya. Dari batang ke atas itu manfaat gaharu itu sangat banyak. Jadi teh gaharu itu bukan teh yang dicampur gaharu juga, enggak. Daun teh, daun gaharu itu yang dijadikan, dikeringkan, dijadikan teh, yang dicelup, diekstraksi dia seperti minum teh. Khasiatnya sangat banyak itu. Nanti kita lihat nanti penggunaannya seperti apa. Gitu. Semangat banget pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Boleh? Biar seru kita bercerita pagi ini. Udah setengah jam ini, setengah jam lagi selesai. Ya? Pak. Itu. Ya. Itu berarti tanaman gaharu itu tanaman yang dilindungi gitu, Pak? Sekarang iya, Mas. Iya. Tahu harga 1 kilo minyak parfum gaharu itu ada sekitar ekspor itu antara 20 sampai 200 juta, tergantung kualitasnya. Yang pasarannya adalah Arab Saudi, ya, dan Cina. Pasarannya. Bayangkan, ya, harga segitu 20 kalau kalian, makanya kalian bisa lihat nanti. Itu satu tetes saja itu kemarin saya ditetesin ke kulit itu ya. Itu harumnya sampai di rumah saya itu pagi sampai di rumah sore itu saya malas cuci tangan itu malahan supaya bau gaharunya nggak hilang. Bukan artis ya, lain dengan artis. Tanda tangan artis di tangan itu beda lagi ininya. Ya. Hilangnya lama. Gitu Mas Ridan, dilindungi. Tapi caranya adalah dengan cara seperti itu apa ya? Kayu jati ditumbang, habis itu di replanting lagi. Itu boleh, tidak ada masalah. Jadi tidak boleh ada yang hilang dalam hal ini. Pemasarannya pun dibatasi. Karena itu dilindungi. Ya. Kemarin saya dapat informasi dari Komet Gaharunya Pak Kusnadi itu bahwasanya Raja Arab Saudi itu, ya Raja Salman, itu sengaja berkunjung ke Jakarta itu dan ketemu dengan Pak Kusnadi untuk mencari parfum gaharu. Bayangkan, Raja Salman datang ke Indonesia, selain kunjungan yang lain, dia mencari gaharu, minyak gaharu. Itu Pak Kusnadi diminta salah satunya untuk membawa sampelnya. Itu kemarin informasi yang saya terima dari Pak Kusnadi, owner dari Komet Gaharu ini. Ya. Ini keterkaitan latar belakang kenapa saya buat perkuliahan ini, supaya ada, mana tahu nanti di antara kalian. Pak, mau nanya lagi Pak. Oke, silakan Mbak Kofifa. Ya, silakan Mbak Kofifa. Pak, berarti kalau gitu si gaharu ini nggak bisa, iya Pak. Pak, berarti kebanyakan gaharu ini atau gaharu ini dipegang sama dikuasain oleh pemerintah ya Pak? Tidak Mbak. Tidak. Kalau swasta ada yang kuasain nggak Pak? Atau ada yang kelola? Ini seperti black market saya sampaikan. Tahu dengan black market? Pasar hitam, Pak. Oh iya Mbak, pasar hitam Mbak. Memang Mbak, pasarnya gelap lagi Mbak. Ya, bukan gitu maksudnya. Jadi maksudnya itu transaksinya itu banyak yang tidak legal, ilegal dia. Itu. Jadi kalau seandainya ada pun itu surat izinnya harus banyak nantinya, perizinan gaharu ini untuk ekspor. Itu kendalanya di situ, ya. Jadi dilindungi sebetulnya. Tapi kalau seandainya industri itu harus butuh izin dia. Gitu Mbak Kofifa. Tidak jelas datanya. Nanti saya sampaikan nanti. Ada data-datanya.
Ya, itu. Baik, Pak. Oke, baik. Saya masuk itu latar belakang. Nih, gaharu. Kelihatan kayunya kan? Kalau Kelihatan, dilihat Pak. sepintas, gaharu ini kayak kayu biasa yang dionggokkan di belakang rumah kalian. Kalau sudah kering, habis itu dibakar untuk jadi kayu bakar, masak nasi di rumah. Ya, ini dia. Gaharu itu merupakan substansi aromatik kayu tertentu. Sejak abad ke-7 sebagai pengharum tubuh dan sebagai ritual. Sedangkan di Indonesia itu abad Hindia Belanda dan Portugis abad ke-12. Kemudian terkenalnya masa keemasannya pada tahun 1985. Ekspor gaharu mencapai 1.500 ton. Kemudian ada pemburuan meningkat sehingga 95. Ya, sehingga semua pohon gaharu habis karena harganya sangat-sangat menjanjikan. Seperti pohon jati, pohon mahoni, ya, yang dari Papua juga ada itu, kayu Papua itu, ya. Habis dilakukan perburuan sampai akhirnya hampir punah gaharu ini. Maka dari itu dibuatlah sebuah keputusan kebijakan tentang Appendix 2. Pada saat itu di Amerika ada batasannya bahwasanya ada gaharu malakensis itu diberikan kuotanya hanya 250 ton per tahun dan terus menurun untuk mencegah supaya gaharu ini tidak langka. Ini sejarahnya. Kemudian manfaatnya sudah pasti banyak. Ada untuk industri parfum, kosmetika, obat-obat, dan sudah pasti untuk ritual keagamaan. Ada yang pernah ke Klenteng? Atau lewat di Klenteng mungkin? Ya, itu yang stupa ya. Itu ada gaharunya itu di dalam. Gaharu ini konon kabarnya juga bisa sebagai pengusir makhluk-makhluk halus yang jahat. Itu dibakar gaharu ini, harum baunya sebagai aromaterapi. Selain itu juga mengusir makhluk-makhluk halus jahat yang masuk ke kita atau yang dekat ke kitanya. Itu makanya gaharu ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Nih klasifikasi gaharu, ya, dia termasuk kingdom Plantae, divisinya, familinya adalah Timelaceae. Nih, familinya. Ya, ini yang paling banyak dipakai famili ini. Nih, jenis-jenis gaharu tadi. Malakensis, Aqualaira, ya. Aqualaira, Malakensis, Malaka. Tahu artinya Malaka? Halo, ada yang tahu Malaka? Pratiwi? Tahu dengan arti kata Malaka? Halo? Pratiwi, kedengaran suara saya? Halo, Pak. Iya. Kedengaran suara saya, Mbak Pratiwi? Iya, kedengaran, Pak. Suaranya kecil banget, Mbak. Iya, Pak. Iya, kedengaran, Pak. Oke. Silakan. Tahu dengan kata Malaka? Malaka artinya kayu. Hah? Kayu. Kan ya, Pak? Salah, Mbak Pratiwi. Ada yang tahu Malaka?
Nama selat. Selat. Kesultanan, Pak. Kesultanan. Malaka Oke. itu seperti pohon atau? Melayu. Melayu. Ya. Malaka itu Melayu, Malaysia. Ya. Jadi terkenal itu jenis gaharunya adalah Aqualyra malacensis ini. Ini kalau bisa diperbanyak itu akan menghasilkan pundi-pundi uang lumayan besar. Minyaknya sekitar itu tadi. Terbaik, minyak terbaik diperoleh dari malacensis ini. Ya. Ini sudah standar CITES atau Appendix 2. Jadi ada 3 jenis ini yang ada di Indonesia. Aqualyra beccariana. Jadi kalau seandainya kalian nanti ingin punya nama anak, silakan Aqualyra malacensis. Jadi gaharu yang harum baunya. Jadi mengharumkan nama-nama orang tuanya ataupun akan kalian mungkin nantinya ya. Nih tanaman gaharu itu. Oke, nggak kelihatan ya. Di sini tanaman gaharu itu ini Malaka nih, Malaysia. Jadi untuk Asia Tenggara ya, ada Vietnam, Thailand, Malaysia. Kemudian Kofifa mau bertanya? Tidak? Oke. Kepencet, Pak. Enggak, Pak. Oh, salah pencet. Oke. Ya, ada Filipina, ada Papua juga dalam hal ini. Ya. Jadi tergantung areanya, ada Krasna, ada Malacensis, ada Subintegra, yang Malaka, ada Hirta. Ini jenis-jenis daripada pohon tanaman gaharu. Ada Grypnos, ada Filaria, Lendermani, Beccariana, Microcarpa. Ya, ini jenis-jenis yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara. Sedangkan ya, tanaman gaharu itu untuk di Indonesia, untuk gambar yang sebelah kiri ini didominasi oleh Sumatera sekitar 48,8%. Kemudian Kalimantan, ya, Jawa dan Bali sekitar 5,7%. Ada Bali, NTT, Maluku 1,5% dan Sulawesi 0,4%. Untuk Sumateranya sendiri, karena ITERA itu hadir untuk perkembangan dan untuk kemajuan Sumatera, makanya Sumatera yang terbanyak tadi 48,8%, yang terbanyak adalah di Bangka Belitung. Bangka Belitung itu sekitar 65,9%. Dengan luas areanya adalah 600 hektar. 600 hektar, ya 3 kali dari ITERA ini, atau 2 kali dari ITERA luasnya. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah, kalian bisa lihat apa? Lampung, Pak. Lampung. Nih dari data 19, kelihatan tabel kursor saya? Ya, Pak. 19,2%. Kemudian ada Sumatera Utara, Sumatera Barat tidak terlalu banyak, ada Jambi juga, Bengkulu, Sumatera Selatan. Jadi Lampung peringkat kedua penanaman gaharu di Sumatera. Ya, kemungkinan sebetulnya sih data ini banyak yang tidak tercatat, terdeteksi dengan baik. Jadi kenapa? Karena orang itu takut nantinya terdeteksi, harus bayar pajak lagi, pajak izinnya lagi, semua harus ribet urusannya. Mungkin karena itu. Atau mungkin orang banyak nggak tahu. Dia tumbuh, ternyata itu gaharu. Dikira orang itu adalah kayu, pohon hutan. Ya, pohon hutan yang tidak ada fungsinya, cuma untuk pohon lindung aja. Udah ditebangin, ganti sawit. Ya kan, ganti kopi. Sekarang kopi lagi naik daun ini.
Anti kopi. Ya, itu informasi yang kita peroleh ini. Ya, ada Bangka Belitung memang kan pantai ya, dataran rendah, lebih hidup, lebih bagus tumbuhnya, ya, daripada di daerah-daerah lain. Ini kemudian nih tanaman gaharu, kelihatan nggak gambarnya? Jadi bisa terlihat di sini. Ini adalah putiknya, putik gaharu. Kemudian dia ada buahnya. Kemudian ini batang gaharunya seperti pohon karet tinggi, seperti kayu jati juga tinggi dia. Kemudian ada daun gaharu yang nantinya dipakai sebagai teh gaharu. Nih, ini pohon gaharunya yang dilukai, disuntikkan, kemudian ini yang nanti diambil sebagai produk gaharunya yang terinfeksi ini. Ya, semakin lama dia terinfeksi, semakin bagus, warnanya akan semakin gelap. Sama seperti damar ya, kalau pesisir selatan itu. Kalau damar itu dia dilukai, dia keluar getah seperti getah resin itu. Seperti itu dia nantinya. Getahnya keluar, tapi dia diinjek, dilukai dulu dia. Disuntikan, terinfeksi dia lukanya itu yang merubah dirinya menjadi gaharu. Ya, ini produknya. Jadi ini tanaman gaharunya dari awal sampai akhir. Jenis-jenisnya, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ada 3 jenis. Familinya adalah Timelaeaceae. Ya, Aqualaria. Itu ada banyak jenisnya, tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Gonistilus. Spesifikasinya adalah banyak 20, 9 speknya ada di Sumatera, Bali, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Girinops, 9 spek, wilayah timur Indonesia seperti NTB, NTT, dan Papua. Nih, jenis seperti ini yang ditanam. Halo, tadi siapa yang bertanya? Mbak Rindi ya? Yang batang tadi ya, Mbak? Iya, Pak. Tidak, Mbak. Dia ditanam seperti ini. Jadi biasanya bisa ditanam dari biji, ya. Kemudian untuk menghasilkan, mungkin minggu depan saya ajarkan kalian. Jadi pohon gaharu ini biar tumbuh pohon biasa aja. Kalau seandainya itu kita tidak tahu jenisnya, kemudian kita stek ya namanya ya. Kita peroleh nanti yang benar-benar pohon gaharunya yang hasilnya Malacensis tadi, Malacensis ya apa tadi? Ini Malacensis ini. Jadi di atasnya nanti disambung Malacensis. Itu. Sama halnya dengan karet. Karet gitu juga, ditanam aja sebagai batang bawahnya atau seperti duren. Batang bawahnya terserah, duren apa aja. Yang penting kuat dia untuk hidup. Pondasi di bawah. Kemudian di atasnya baru disilang dia dengan duren montong, kemudian duren bawor, duren yang lain-lain. Ya, itu. Ini ininya. Itu ya. Daunnya ini bijinya. Ini tadi bijinya tadi ini dikenal juga dengan nama karas oleh suku Dayak, halim untuk Lampung. Ada yang pernah dengar? Halim untuk Lampung. Alim untuk Batak yang dari Medan. Atau galop dari Melayu. Tinggi pohonnya bisa mencapai 40 meter. Ya kan? Jadi seperti jati bisa, kayu biasa jadi sepertinya gitu.
Kemudian dia diameternya sampai dengan 60 cm. Tumbuhnya adalah Premier tropikal dataran rendah, 700 sampai dengan 1000 meter DPL di atas permukaan laut. Budidayanya ini Kalimantan, Sarawak, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten. Ini dia. Ukurannya, isi di dalam bijinya itu ada sekitar 1 cm dia. Buahnya seperti belimbing wulu ya. Kalau enggak buah pala kalau dibelah ini. Ini bijinya. Ya. Ini bagaimana proses gaharunya ini banyak. Ini kelihatan enggak ininya? Ada pancangan-pancangan di sini. Ya. Ini untuk proses inokulasi namanya. Penyuntikan fermentor atau bahan apanya supaya dia terinfeksi dia. Kesannya seperti buah pala, ya. Nama daerahnya gaharu, merkaras, putih, gumbil, minyak. Kemudian harganya sangat mahal, banyak dicari orang. Tadi sudah dataran rendah, pembudidayaannya masih dalam skala kecil. Ini proses gaharunya. Secara umum, ini ada pembibitan, pembudidayaan, proses pengolahannya, kemudian masuk gudang, dan pengekstraksian. Ini secara global. Nanti ini akan kalian pelajari nantinya. Nih, jenis-jenis gaharu. Nih, kelihatan nggak gambarnya? Rahmat Taufik Hidayat. Rahmat Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Oke, kelihatan gambar saya? Kelihatan, Pak. Apa yang kelihatan sama Mas Rahmatnya? Jenis-jenis dan kualitas gaharu, ada gubal gaharu, kemedangan gaharu, sama abu gaharu, Pak. Pernah lihat, Mas? Belum. Belum, oke. Nanti kita lihat secara langsung ya. Karena sudah mulai diperbolehkan PTM ya. Pembelajaran tatap muka. Ya, mudah-mudahan kita bisa lihat. Kemudian ini dia. Nih mutunya. Semakin warna hitam ya. Jadi pohon ini dilukai biasanya baru bisa menghasilkan gaharu itu sekitar 8 atau sampai dengan 10 bulan. Itu standarnya. Semakin lama akan semakin bagus. Warnanya akan menjadi hitam seperti ini. Ini kayunya nanti. Ya. Hitam, coklat kehitaman, padat, berat agak ringan, aromanya kuat, resinnya tinggi. Ya, ini dia. Saya nggak nampilkan foto saya berdiri di depan pohon gaharunya. Dia seperti pohon gaharu. Ada foto saya dengan diameter lebih kurang 80 cm, tingginya hampir 2 meter. Itu ada di dekat belum sampai metro sih. Jadi kalau dari sini ke arah metro lewat Jatimulyo itu masih Jati Agung dia kecamatannya. Ya, itu. Mungkin nanti saya bisa tampilkan fotonya. Kemudian, ini tadi, ini yang kemedangan, ya warnanya agak coklatan, keabu-abuan, seratnya agak padat dan jarang, bobotnya agak ringan, itu aromanya sedang dia. Kalau tadi yang gubal itu baunya sangat kuat. Sedangkan yang kemedangan tidak. Abu, ya boleh dikatakan kurang karena dia sudah jadi abu dia. Ya, jadi kayu itu dihancurin. Biasanya abu ini adalah hasil setelah diekstraksi. Diekstrak, kemudian tinggal jadi dihancurin jadi abu dia. Ya. Itu ini tadi saya sampaikan kalau gubal gaharu itu aromatiknya sangat-sangat tinggi
bisa menjadi minyak, jadi dupa, sabun mandi, patung juga ada. Nih, patung dari gaharu. Ya, kosmetika, parfum, pengharum ruangan aromaterapi. Jadi sabun mandi nih. Ya, dari gaharu. Ini dupa atau hio untuk sembahyangnya orang Hindu atau Buddha. Di sini ada yang beragama Hindu atau Buddha? Tidak ada ya? Oke, itu potensi-potensi. Saya mau menceritakan ini dulu, ya. Itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu tentang gaharu. Nanti minggu depan bagaimana cara pembibitannya, bagaimana cara perkembangbiakannya, berapa jarak tanamnya. Nanti kita bicarakan di pertemuan kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya coba tanya deh. Saya cross check dulu nih. Siapa nih? Iskaranda. Halo. Iya, Pak. Oke, Halo, Pak. kamu dengar perkuliahan saya nggak? Dengar, Pak. Dengar. Oke. Apa yang bisa kamu ambil kesimpulannya? Ayo, kamu nggak dengar perkuliahan saya ini ya. Apa kesimpulannya, Iskarnanda? Perkuliahan saya ini. Materi akan saya kirim ke ketua kelas. Siapa tadi ketua kelasnya? Siapa Saya, tadi ya? Si? Henry, Pak Pak Henry ya. Oke. Kalau tidak, kalau lupa saya minta tolong diminta ya, Mas. Baik, Pak. Saya taruh juga nanti di e-learning. Tolong ingatkan saya di e-learning juga. Karena tugas akan dikumpulkan di e-learning. Coba, apa Mas Iskarnanda? Halo. Katanya dengar kuliah saya. Saya tanya, kok diam? Halo. Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Oke. Ayo, Mas Iskarnanda sebagai penutup apa? Apa kesimpulan? Kamu lagi di jalan ini enggak? Halo. Halo. Keluar dia ya, Iskarnandanya. Oke. Saya minta satu orang yang mengambil apa namanya kesimpulannya. Satu orang nih, sebentar. Angel Saputri. Hadir, Pak. Oke, kamu mendengar perkuliahan saya? Dengar, Pak. Oke, apa kesimpulan yang bisa ditarik untuk pagi ini?
Silakan Mbak Angel sebagai penutup. Jadi kesimpulannya itu pohon gaharu tuh hampir mirip sama pohon karet. Nah, terus dia itu kalau dari gambar yang di sini ya Pak, yang pohon ini nih dilukain terus disuntikin sama ada tadi terus menghasilkan produk. Nah, produk ini nih yang dipakai dari produk gaharunya. Terus tadi ada gubal kalau nggak salah ya Pak. Gubal itu tuh banyak manfaatnya. Contohnya itu dipakai buat parfum, sabun mandi, bahkan buat ritual. Bahkan ada juga yang dibuat untuk patung. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Kesimpulannya, gaharu sangat berharga, nilainya tinggi, kemudian prospeknya untuk di Sumatera sangat bagus, ya, apalagi yang namanya Lampung. Jadi harganya nanti bisa mencapai puluhan juta, jadi ini merupakan peluang bisnis yang sangat baik. Itu intinya itu untuk hari ini sebagai pengenalan. Saya ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat akhir pekan. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak.